Bab 620, Kota Iblis Fantasi 3. Kita punya peraturan di tanah terkutuk ini. Karena dia tidak mengerti peraturan, sebagai senior, kita harus memberinya pelajaran. Kirim laporan ke wilayah utara dan barat. Katakan pada mereka bahwa ada anak kecil yang memutuskan untuk datang ke wilayah timur. Gengdi meletakkan tangannya di bawah dagunya. Senyum nakal muncul di bibirnya. Nona kecil itu pasti hidup mewah di keluarga burung vermilion, bukan? Dia salah mengira tanah terlantar sebagai taman di keluarganya. Dia punya dua binatang mistis yang melindunginya. Jadi kenapa, di tanah terlantar, kecelakaan apapun bisa terjadi? Ya, pengawal kekaisaran menerima perintah itu. Tanah terkutuk memiliki aturannya sendiri dan tidak seorang pun boleh melanggarnya. Orang luar, tidak peduli seberapa kuatnya, harus selalu menghormati adat istiadat setempat. Kekuatan pasukan di belakangnya tidak penting karena tanah terlantar adalah daerah yang terisolasi dari dunia luar. Mustahil untuk mengandalkan kekuatan keluarga seseorang untuk membangun kota di sana. Hanya orang-orang yang sangat berkuasa yang mampu mempertahankan kedudukannya di sana. Sangat sulit untuk membangun kembali kota di tanah terlantar. Tidak hanya membutuhkan kekayaan dan tenaga manusia, seseorang juga harus memiliki kekuatan yang cukup. Selain kota-kota yang bobrok, mereka juga harus siap menghadapi serangan iblis. Setan merupakan mimpi buruk yang nyata di tanah terkutuk. Gengdi telah berusaha keras untuk mendapatkan resep Demon Confuser. Itulah cara dia membangun kota dalam waktu yang singkat. Namun, tidak semua orang bisa memiliki Demon Confuser. Orang baru itu mungkin tidak memiliki barang-barang yang berguna seperti itu. Mata Gengdi tampak seperti mata ular berbisa yang ganas. Dalam benaknya, wanita muda dari keluarga kaya itu akan segera menjadi mangsanya. Dia akan menjelaskan kepada Shen Yanxiao bahwa dia harus mematuhi peraturan mereka jika dia ingin bertahan hidup di tanah terlantar. Jika dia gagal memahami maksudnya, maka dia harus memberinya pelajaran yang serius. Fantasy Devil City bukan satu-satunya pihak yang menikmati sumber daya wilayah timur. Pasukan di wilayah barat dan utara juga terlibat. Tidak ada satupun dari ketiga kekuatan yang mengizinkan delegasi wilayah timur memperoleh pijakan di sana. Jika tidak, mereka harus mengucapkan selamat tinggal pada sejumlah besar sumber daya. Hanya mereka yang tinggal di tanah terlantar yang tahu bahwa wilayah timur memiliki sumber daya terbanyak di seluruh tanah terlantar. Wilayah timur telah menjadi sepotong daging yang tidak ada seorang pun yang mau menyerahkannya. Dengarkan, Gengdi berteriak, ya, aku butuh seseorang untuk mengawasi wilayah timur. Cari tahu di kota mana Shen Yanxiao berada. Sebuah rencana telah disusun, yang terlihat dari raut wajah feminin Gengdi. Selangkah demi selangkah, dia akan mengusir lelaki malang itu dari tanah terkutuk. Tidak lama kemudian, dua kota di wilayah barat dan utara menerima berita dari kota iblis fantasi. Tamu dari timur sedang menunggu mereka untuk menyambutnya. Setelah menerima berita tersebut, para penguasa kota di utara dan barat mengirim bawahan kepercayaan mereka ke wilayah timur untuk memantau aktivitas Shen Yanxiao. Jauh di matahari tak pernah setara, Shen Yanxiao sama sekali tidak menyangka bahwa tiga kekuatan berbeda telah menargetkannya secara bersamaan. Itu baru permulaan. Di tanah terlantar, tirai perang baru saja dibuka. Bab 621, Bekas Luka Kelupaan 1. Hampir semua iblis di Sun Never Sets telah menyerah kepada Shen Yanxiao. Namun, Shen Yanxiao dalam suasana hati yang muram saat mereka mulai membangun kembali kota itu. Pada dasarnya mustahil untuk mengandalkan sekitar 100 orang untuk membangun kembali seluruh Sun Never Sets. Jika dia berada di tempat lain, dia bisa menghabiskan uang untuk menyewa bantuan. Masalahnya adalah tanah terkutuk itu terkenal, orang kebanyakan tidak akan punya keberanian untuk pergi ke sana. Sebelum yang lainnya pergi ke tanah terlantar untuk membangun kembali kota mereka, mereka akan meminta bantuan dari negara masing-masing setelah mereka membersihkan semua iblis. Negara-negara tersebut kemudian akan menunjuk tim konstruksi untuk pergi bersama mereka. Namun, kasus Shen Yanxiao merupakan kasus yang istimewa. Di kotanya, setan berkeliaran di jalan-jalan utama dan gang-gang kecil. Tim konstruksi, bahkan jika mereka bisa datang, akan memompol karena ketakutan. Selain itu, Shen Yanxiao sangat menyadari bahwa Kaisar Kekaisaran Longxuan tidak menyukainya karena dia adalah seorang penyihir. Dia berasal dari keluarga burung vermilion, jadi Kaisar harus memberinya sedikit muka. Meski begitu, dia tetap akan berusaha menghalangi usahanya.
Fakta bahwa dia dikirim ke Sun Never Sets adalah bukti sempurna. Shen Yanxiao punya pilihan lain, yaitu meminta bantuan Shen Feng. Namun, itu bukan gayanya. Dia bukan anak orang kaya yang hanya bergantung pada keluarganya. Dia akan memanfaatkan kekuatannya sendiri untuk membangun kembali kota. Karena berbagai alasan, Shen Yanxiao telah menaklukkan Sun Never Sets, tetapi tetap menjadi tumpukan puing. Ia merasa tertekan dan tidak bahagia saat ia duduk di tangga batu yang hancur. Saat ia melihat kekacauan besar di depannya, ia merasa tidak berdaya. Alangkah nyamannya jika di kehidupan sebelumnya dia menjadi insinyur dan bukan pencuri. Dia bisa membangun gedung pencakar langit dari awal. Itu akan menyelamatkannya dari depresi. Setelah berhari-hari bekerja keras menyesuaikan diri dengan kehidupan berdampingan yang damai dengan para iblis, kondisi mental Dulang membaik. Ia menghampiri Shen Yanxiao yang putus asa dan duduk di sebelahnya. Sejujurnya, aku terkejut kau berhasil menguasai kota dengan cara seperti ini. Kupikir kita tidak akan selamat saat kita melakukan perjalanan ke tanah terlantar bersamamu. Jarang sekali Dulang berada dalam suasana hati yang baik seperti itu. Apakah aku tipe orang yang akan menjerumuskan orang ke dalam bahaya? Shen Yanxiao memutar matanya ke arahnya. Saya salah. Dulang tertawa terbahak-bahak. Selama beberapa hari terakhir, Shen Yanxiao sedang tidak bersemangat karena masalah konstruksi. Dia telah memperhatikan hal itu. Dia tahu bahwa gadis jenius itu tidak dapat melakukan apa yang ingin dia lakukan. Akhirnya, Dulang dapat melihat Shen Yanxiao sebagai manusia biasa, bukan seorang dewi. Apakah kamu khawatir tidak dapat menemukan kru untuk membangun kota? Tanya Dulang. Shen Yanxiao mengangguk tanpa kehidupan. Biasanya, orang-orang tidak akan mau datang ke tanah terlantar. Bahkan jika aku mengirim seseorang untuk menyampaikan pesan ke Kekaisaran Longxuan, akan butuh waktu 3 hingga 5 bulan lagi sebelum aku mendapat tanggapan. Kaisar tidak menyukaimu, tanya Dulang. Bagaimana menurutmu? Lupakan saja pertanyaanku. Tenaga kerja adalah yang kau butuhkan. Dengan jumlah orang yang cukup, membangun kota bukanlah tugas yang sulit. Kemarin, aku berbicara dengan Paman 9. Orang-orang yang dibawanya mandiri. Mereka dapat membangun rumah dan bertani. Selama kau bisa mendapatkan cukup banyak orang, Paman 9 dan penduduk desa dapat membantumu membangun kembali kota. Dulang dan Paman 9 sama-sama menyadari dilema Shen Yanxiao. Dulang dan Paman 9 telah membahas masalah ini berkali-kali. Mereka dapat menyelesaikan setiap masalah lainnya, dan kesulitan terbesar adalah tenaga kerja. Ada banyak iblis di Sun Never Sets, dan mereka bisa mengikuti perintah. Namun, iblis tingkat rendah memiliki kecerdasan yang rendah. Tidak mungkin mereka bisa membantu dalam pekerjaan konstruksi yang sebenarnya. Bab 622, Bekas Luka Kelupaan, 2. Aku tahu. Shen Yanxiao menghela napas. Dia punya uang dan tanah, tetapi kekurangan tenaga kerja. Hal itu sangat membuatnya frustrasi. Aku tahu tempat di mana kamu bisa menemukan apa yang kamu butuhkan, saran Dulang. Di mana? Bekas luka kelupaan. Shen Yanxiao terkejut mendengarnya. Bekas luka kelupaan bukan milik negara manapun, dan berada di antara perbatasan dua negara di lembah retakan yang luas. Selama perang antara iblis dan dewa, sebidang tanah besar retak di dataran terbuka, dan ternyata itu adalah bekas luka kelupaan. Tidak ada seorang pun di sana untuk memerintah, tidak juga ada kendali hukum. Tempat itu disebut Scar of Oblivion karena dunia akan melupakan siapapun yang pergi ke sana. Orang bisa menemukan banyak hal aneh di Scar of Oblivion. Tidak ada negara yang dapat menguasai tanah itu karena orang-orang yang tinggal di sana adalah penjahat yang putus asa. Mereka adalah penjahat paling dicari dari berbagai negara, dan mereka melarikan diri ke sana demi keselamatan. Fitur lain yang membuat Scar of Oblivion menonjol adalah perdagangan budak. Perdagangan budak telah dilarang di keempat negara tersebut selama bertahun-tahun. Namun, di Scar of Oblivion, orang-orang masih dapat membeli budak yang tidak memiliki martabat dan diperlakukan seperti ternak. Budak yang dibeli dari Scar of Oblivion dianggap sah di keempat negara. Banyak orang dari keluarga bangsawan atau kaya akan membeli budak sebagai tenaga kerja atau samsak tinju. Merupakan hak pemilik budak untuk melakukan kejahatan apapun kepada budaknya, bahkan membunuh mereka. Apakah maksudmu budak dari Scar of Oblivion? Shen Yanxiao mengerutkan kening. Dia tidak menyukai penindasan yang tidak manusiawi seperti itu, dan mungkin juga karena dia berasal dari masa dan tempat yang menjunjung tinggi kebebasan dan kesetaraan.
Entah mengapa, dia merasa jijik dengan kurangnya hak asasi manusia di dunia. Ya, Dulang mengangguk. Ada banyak budak di sana. Selama Anda memiliki cukup koin emas, Anda dapat membeli cukup banyak budak. Sebagian besar dari mereka telah dilatih, dan mereka tidak akan menentang keinginan pemiliknya. Mereka tidak akan mengeluh bahkan jika mereka datang ke tanah terkutuk untuk bekerja. Sen Yanxiao mendengarkan sambil terus mengerutkan kening. Dulang tahu bahwa dia tidak menyukai ide itu, tetapi dia tidak punya pilihan lain. Kamu boleh tidak setuju dengan ide ini, tetapi itu adalah satu-satunya solusi untuk masalah kita. Sen Yanxiao memikirkannya sebelum dia berdiri. Aku akan mengunjungi Scar of Oblivion. Pilih seseorang dari kelompok tentara bayaranmu dan minta mereka ikut denganku. Kita akan naik kereta ke sana. Aku akan membeli beberapa budak dan membawa mereka ke sini bersamaku. Sen Yanxiao merasa canggung mengucapkan kata budak. Dia mungkin pencuri yang tidak baik, tetapi dia orang yang berintegritas. Ada hal-hal yang bisa dia lakukan dan ada hal-hal yang tidak bisa dia terima. Dulang merasa lega karena Sen Yanxiao menyetujui rencana mereka. Jika mereka tidak dapat membangun kembali kota itu, maka mereka harus hidup dalam kekacauan itu untuk waktu yang lama. Langit-langit yang dapat runtuh kapan saja sudah cukup untuk membuat mereka takut. Betapa kesalnya mereka jika batu-batu itu membunuh mereka saat mereka tidur. Akhirnya, setelah berdiskusi, Dulang meminta keenam serigala itu untuk menemani Sen Yanxiao. Lan Fengli, Fruit, burung vermilion, dan Phoenix kecil juga ikut serta. Kedua Phoenix akan tinggal di kota untuk berjaga-jaga kalau ada orang bodoh yang datang dengan niat jahat. Sen Yanxiao hanya membawa 3 kereta kuda. Setelah memberikan instruksi, ia berangkat bersama rombongan dan meninggalkan Sun Never Sets. Bab 623, Bekas Luka Kelupaan 3. Dengan kehadiran Fruit yang menindas, perjalanan menjadi lancar. Sen Yanxiao memutuskan untuk langsung pergi dari tepi tanah terlantar sehingga mereka dapat menghindari para prajurit di perbatasan Kekaisaran Longsuan. Sungguh menjengkelkan karena merasa bahwa tanah terkutuk jauh lebih aman daripada dunia luar. Scar of Oblivion merupakan pasar perdagangan terbesar di Brilliance Continent. Orang-orang dapat membeli apa saja yang dapat mereka pikirkan dan menemukan barang-barang yang tidak pernah mereka bayangkan akan ditemukan. Orang bisa membeli apa saja di sana, mulai dari segala jenis harta karun hingga berbagai macam binatang ajaib. Namun, ada aturan di Scar of Oblivion. Apapun yang dibeli orang, mereka tidak boleh mempertanyakan asal barang dagangan tersebut. Sen Yanxiao dan timnya tiba di Scar of Oblivion setelah 10 hari. Merupakan pengalaman yang menakjubkan untuk berdiri di dataran dan memandang lembah retakan yang luas di tengah daratan. Rumah-rumah yang dibangun di dalam lembah terlihat di mana-mana. Tanahnya kotor, dan bangunannya kumuh, seperti daerah kumuh. Cuaca di lembah itu juga kering dan panas, dan bau busuknya yang menyengat membuat orang merasa tidak nyaman. Tempat itu berantakan, tetapi banyak bangsawan berpakaian cemerlang dan pedagang kaya terlihat berjalan di jalan, diikuti oleh beberapa budak berwajah kusam berpakaian compang camping. Anggota tubuh para budak itu diikat dengan rantai seolah-olah mereka adalah ternak. Datang dan lihatlah. Seorang budak dewasa yang muda dan kuat dengan fisik yang kuat dan kesehatan yang baik. Gadis muda budak, sebagai satu-satunya pasar budak di benua Brilliance, para pedagang menjual budak di seluruh Scar of Oblivion. Para budak itu berlutut di atas panggung kayu dengan anggota tubuh mereka dirantai. Rantai besi tebal di leher para budak itu menghentikan mereka bergerak. Rambut mereka acak-acakan, dan hanya ada beberapa potong kain perca untuk memberi mereka sedikit martabat. Mereka kotor dan baunya tidak enak. Para pedagang memukulkan cambuk di tangan mereka sambil berteriak tentang barang dagangan mereka. Mereka sama sekali tidak keberatan ketika mereka memukulkan cambuk seperti ular berbisa kepada para budak. Tempat ini sungguh mengganggu. Sebagai seorang pendeta, Sleepwolf merasa sulit untuk menahan kekejaman di pasar budak. Ia melihat seorang gadis muda meringkuk dan menggigil di bawah cambuk pedagang. Aku tidak tahu tempat seperti itu ada di benua Brilliance. Apa yang mereka pikirkan? Firewolf tidak tahan lagi dengan pemandangan itu, dia segera mengalihkan pandangannya. 6 serigala itu menatap Sen Yanxiao. Sejak mereka tiba di Scar of Oblivion, dia tidak mengucapkan sepatah kata pun. 6 serigala tidak tahu bahwa dia paling membenci perdagangan budak. Mereka belum pernah melihat tatapan dingin di mata Sen Yanxiao saat dia melihat para budak yang dijual di pinggir jalan.
Para budak berlutut di tanah sambil gemetar saat para pedagang mencaci maki mereka. Para budak akan memohon perhatian calon pembeli, dan mereka akan memperlihatkan gigi dan otot mereka seolah-olah mereka ingin dibeli. Terdengar suara gaduh dan keributan di antara kerumunan di depan. Seorang pria kekar bertelanjang dada menyeret seorang gadis kecil kurus yang mencoba melepaskan diri dari kerumunan. 5 atau 6 orang gemuk yang tinggi dan kekar mengejar mereka sambil memegang cambuk di tangan di belakang mereka. Kerumunan yang padat itu bagaikan tembok yang runtuh saat orang kuat itu melemparkan dirinya ke arah mereka. Saat terhantam, gadis yang digendongnya terlempar ke depan dan jatuh di dekat kaki Shen Yanxiao. Bab 624, Bekas Luka Kelupaan 4. Orang-orang yang mengejar mereka menjepit lelaki kekar itu ke tanah. Seorang lelaki gemuk menginjak-injak wajah lelaki kekar itu dengan kasar sehingga lelaki itu tidak dapat mengangkat wajahnya dari tanah. Ayo kita lihat kau berlari lagi. Aku tantang kau untuk berlari lagi. Kau pasti sedang mencari kematian. Teriak si pria gemuk sambil mencambuk si pria kekar. Sambil menahan rasa sakitnya, lelaki kekar itu berteriak kepada gadis kecil itu, Xiao Jiu, lari. Gadis kecil itu duduk di tanah, ketakutan, tetapi dia berbalik untuk melihat pria kekar yang tak berdaya itu sementara air mata mengalir dari matanya. Tolong, jangan sakiti dia. Aku tidak akan lari. Aku tidak akan lari lagi. Gadis kecil itu menangis dan merangkak ke arah pria-pria gemuk itu. Seorang pria jelek menarik rambut gadis itu, menyeretnya ke atas, dan menamparkan wajah gadis kecil itu dalam satu gerakan cepat. Dasar jalang kecil, kau pasti sudah belajar merayu seorang pria agar mengorbankan nyawanya untukmu di usia yang masih muda. Menjijikkan sekali, karena kau suka merayu pria. Mari kita tunjukkan pada orang-orang ini betapa jalangnya dirimu. Pria itu mendorong gadis kecil itu ke tanah dan menungganginya sambil dengan kasar merobek pakaiannya. Tidak, tangisannya yang memilukan menggema di antara kerumunan, tetapi orang-orang di sana tampaknya sudah terbiasa dengan itu. Para penonton tersenyum saat menyaksikan pemandangan tragis itu. Namun Shen Yanxiao tidak dapat menahannya lagi. Saat melihat gadis yang tergeletak di tanah, Shen Yanxiao merasa seolah-olah dia telah melihat dirinya sendiri di kehidupan sebelumnya. Saat pertama kali bergabung dengan organisasi itu, dia juga pernah dilecehkan. Seseorang telah menyelamatkannya saat itu. Jadi, dia tidak bisa berdiam diri dan tidak melakukan apa-apa. Sosok mungil itu melesat melewati kerumunan, mengangkat kakinya, dan menendang babi gemuk itu agar menjauh dari gadis kecil itu. Pria gemuk itu jatuh ke tanah. Orang-orang lain yang berteriak pada pria kekar itu menatap Shen Yanxiao. Wajah cantik Shen Yanxiao hampir membuat mereka tak bisa bernapas. Shen Yanxiao mengerutkan kening. Dia membantu gadis yang menggigil itu berdiri dan kemudian mengambil mantelnya sendiri untuk dikenakan padanya. Dia bisa tahan terhadap pembunuhan dan bahkan mungkin penjualan budak, tetapi dia tidak akan pernah tahan jika ada pria yang menindas seseorang yang jenis kelaminnya. Perempuan tidak pernah menjadi kelompok yang rentan di dunia. Terima kasih, Xiao Jiu panik, menatap wanita cantik di depannya. Wanita itu tampak seumuran dengannya, tetapi Shen Yanxiao memiliki aura yang dikagumi banyak orang. Serigala jahat, kata Shen Yanxiao. Serigala jahat diam-diam menyemangati Shen Yanxiao saat dia beraksi. Dia langsung mendatanginya saat dia memanggilnya. Ya, jaga dia. Shen Yanxiao meninggalkan Xiao Jiu yang ketakutan di bawah perawatan serigala jahat, dan berjalan ke arah babi-babi gemuk itu dengan langkah lebar. Para lelaki itu mundur saat Shen Yanxiao mendekati mereka. Mereka tahu bahwa Shen Yanxiao adalah seorang wanita dari keluarga terpandang. Mereka hanyalah pedagang kecil di pasar budak. Mereka bisa bersikap sombong di depan para budak, tetapi mereka hanyalah seonggok lumpur saat berhadapan dengan tamu-tamu terhormat. Tamuku yang terhormat, apa maksudnya ini? Kami sedang mendisiplinkan budak yang tidak patuh. Mohon maaf jika itu menyinggung Anda. Salah satu pria gemuk menyeka keringat dingin dari wajahnya. Mereka berada di Scar of Oblivion, tempat dilarang berdebat dengan para tamu. Bab 625, Bekas Luka Kelupaan 5. Mereka harus bergantung pada tamu atau pelanggan untuk mencari nafkah. Siapapun yang berani menyinggung pelanggan di Scar of Oblivion berarti mereka tidak bisa lagi tinggal di sana. Shen Yanxiao menyipitkan matanya dan menatap pria berotot di tanah. Biarkan dia pergi. Orang-orang gemuk itu segera menjauh. Pria itu duduk dengan susah payah dan menatap gadis cantik itu dengan bingung. Berapa? Tanya Shen Yanxiao. Apa? Saya bilang,
Berapa harganya? Saya akan membelinya. Shen Yanxiao menahan amarahnya dan bertanya lagi dengan wajah serius. Ketika mereka mendengar kata-kata itu, para pria tersenyum. Baiklah, aku akan jujur padamu. Anjing betina kecil ini sudah dipesan oleh pembeli lain. Kalau kau suka tipenya, kami punya banyak anjing yang seusia dengannya. Mereka terlatih dengan baik, dan aku yakin kau akan merasa puas dengan mereka. Shen Yanxiao mencibir. Jangan buang-buang waktuku. Aku mau dua itu. Berapa harganya? Beri aku saja angkanya. Pria gemuk itu menunjukkan tanda-tanda enggan. Mereka tidak ingin menyinggung tamu, tetapi pembeli lain telah memesan Xiao Jiu. Saat pria-pria gemuk itu ragu-ragu, sebuah suara malas tiba-tiba berbicara. Beginikah cara berbisnis di Scar of Oblivion? Kau bahkan tidak bisa mengendalikan seorang budak. Betapa konyolnya ini. Seorang pemuda tampan berusia 20-an melangkah keluar dari kerumunan, diikuti oleh beberapa pria kekar, dan masing-masing menyeret seorang budak yang tampak kusam bersama mereka. Para pedagang bergegas mendekati pemuda itu ketika mereka melihatnya. Tuan muda, tolong beri kami penjelasan. Kami akan segera membawa Xiao Jiu kepadamu. Tolong jangan marah. Pria muda itu mengerutkan bibirnya tetapi tidak mengatakan apapun kepada pria gemuk itu. Dia mengangkat matanya dan menatap Xiao Jiu yang masih bingung, yang bersembunyi di belakang Shen Yanxiao. Kau pelacur yang diseret dari tempat sampah. Aku mengalihkan pandanganku darimu sedetik saja, dan kau telah berhubungan dengan pembeli baru. Pria muda itu mencibir. Xiao Jiu gemetar, tetapi dia terlalu takut untuk mengatakan apapun. Lalu pemuda itu berbalik ke arah Shen Yanxiao dan mengamati gadis yang sangat cantik itu. Wah, wah, wah. Nonaku yang cantik, budak yang hina ini tidak cocok dengan statusmu. Jika kau membawanya, dia hanya akan menodai kecantikanmu. Pemuda itu terkesima dengan penampilan Shen Yanxiao. Dia tersenyum lembut dan sopan saat mengangkat tangannya. Para pelayannya segera membawa beberapa gadis muda ke Shen Yanxiao. Gadis-gadis itu semuanya diikat dengan rantai besi. Gadis-gadis itu berlutut dengan patuh, tidak ada semangat di mata mereka yang seputih susu. Mereka bertingkah seolah-olah mereka adalah mainan. Ini beberapa anak yang baru saja kupilih. Mereka tidak hanya cantik, tetapi juga penurut. Hanya dengan sedikit pelatihan, mereka bisa disuruh melakukan tugas. Pemuda itu tersenyum sambil berbicara. Dia tampaknya tidak keberatan memberikan budak-budak yang baru saja dibelinya. Shen Yanxiao mengerutkan kening. Dia merasa jijik dengan sikapnya. Dia telah mengatakan banyak hal, tetapi sepertinya dia hanya punya satu hal untuk dikatakan. Dia menginginkan gadis itu di belakangnya, dan dia bersedia menukarnya dengan lebih banyak budak. Mencurigakan kalau dia mau mengorbankan lebih banyak budak demi budak perempuan itu. Shen Yanxiao tidak pernah menanggapi penjelasannya dengan serius. Tidak masalah jika kata-kata manisnya dimaksudkan untuk memuji ketampanannya, dia hanya yakin akan satu hal. Bab 626, Persaingan Kekayaan. 1. Dia yakin bahwa dirinya lebih bersedia membeli Xiao Jiu yang masih tahu cara melawan daripada para budak yang sudah kehilangan akal sehat dan harga diri. Maaf, tapi aku tidak berencana untuk menukar budak. Shen Yanxiao menyilangkan lengannya dengan santai. Pemuda itu terkejut, lalu dia tertawa terbahak-bahak. Tapi aku memilih gadis itu terlebih dahulu. Oh, Shen Yanxiao mengangkat alisnya. Sudahkah kamu membayar? Belum. Budak itu menculiknya dan melarikan diri tepat setelah aku melihatnya. Jadi, aku belum sempat membayarnya. Pria muda itu menjawab dengan senyum yang masih terukir di wajahnya. Shen Yanxiao membalas senyumnya sambil berkata, lalu bagaimana kau bisa bilang kau yang memilihnya lebih dulu jika kau belum membayar? Shen Yanxiao mengambil segenggam koin emas dari cincin interspatialnya. Koin emas itu jatuh dari tangannya ke tanah seperti seikat kacang, sambil mengeluarkan suara yang sangat jernih. Para pedagang itu menyaksikan lusinan koin emas berguling-guling di depan mereka. Mereka berharap bisa melihat koin emas itu. Shen Yanxiao melirik mereka dan bertanya dengan santai, sudah cukup. Para pedagang itu menelan ludah. Sebelum mereka sempat mengatakan apapun, Shen Yanxiao meraih segenggam koin emas lagi dan melemparkannya ke tanah. Seorang budak biasanya hanya berharga beberapa koin emas. Budak perempuan dengan penampilan yang khas dan budak laki-laki dengan keterampilan khusus dapat dijual dengan harga yang lebih tinggi. Namun, Shen Yanxiao telah menuangkan puluhan koin emas untuk dua budak biasa. Ada sekitar 100 koin emas di tanah.
Para pedagang itu tidak dapat tetap tenang ketika mereka menyadari bahwa mereka dapat menjual dua budak yang tampak biasa-biasa saja dengan harga sebesar itu. Ketika para pedagang memutuskan untuk menyerahkan Xiao Jiu dan pria kekar itu kepada Shen Yan Xiao, pemuda itu tiba-tiba tertawa lagi. "Nona, apakah ini cara bermainmu? Baiklah, aku akan memainkan permainan ini denganmu." Pemuda itu melengkungkan jari-jarinya, dan para pelayan di belakangnya mengeluarkan sebuah kotak kayu dari sebuah cincin interspatial. Pemuda itu menendang kotak itu hingga terbuka, dan koin-koin emas berhamburan ke tanah. "Ini 10.000 koin emas. Aku menginginkan gadis kecil itu. Wanita cantik, kamu harus tahu bahwa penawar tertinggi akan selalu mendapatkan hadiahnya." Pemuda itu menatap Shen Yan Xiao. 10.000 koin emas. Para pedagang merasa jantung mereka hampir copot dari tenggorokan mereka. Nilai semua budak mereka hanya beberapa ribu koin emas. Namun, ada yang rela menggunakan 10.000 koin emas untuk membeli seorang budak perempuan yang belum dijinakkan. Seberapa beruntungkah mereka? Bukan hanya para pedagang itu saja yang terkejut. Para penjual lainnya juga terkejut. Mereka berharap orang kaya itu cukup menyukai budaknya hingga mau membayar 10.000 koin emas. Berapa banyak budak yang harus mereka jual untuk mendapatkan 10.000 koin emas? Siapa yang menang? Siapa yang menang? Shen Yan Xiao menyeringai menatap pemuda sombong itu. Lalu, dia memasang cincin interspatial di jarinya secara terbalik. Dalam sekejap, seolah-olah air terjun keemasan telah tercurah dari ujung jarinya dan jatuh ke tanah dengan cahaya yang cemerlang. Suara gemerincing bergema di seluruh jalan. Koin emas yang tak terhitung jumlahnya tumpah ke tanah seperti air mancur. Dalam sekejap mata, tanah di dekat kaki Shen Yan Xiao tertutup emas. Pada saat itu, semua orang berhenti bernapas. Mereka menatap tumpukan koin emas dengan mulut ternganga. Dia benar-benar orang terkaya di sana. Bab 627, Persaingan Kekayaan. 2. Koin-koin emas di tanah membutakan para penonton, dan senyum puas membeku di mulut pemuda itu. Orang banyak benar-benar terkejut melihat bagaimana dia melemparkan uang seperti lumpur di hadapan mereka. Mereka telah bertemu orang-orang kaya sebelumnya, tetapi tidak ada yang sekaya wanita di depan mereka. Jantung mereka berdebar kencang saat lebih banyak koin emas mengalir keluar dari cincin interspatial Shen Yan Xiao. Dalam beberapa detik, tampak seperti ada puluhan ribu emas di tanah. Namun, nona muda itu tidak menunjukkan niat untuk berhenti. Suara khas yang dihasilkan oleh aliran koin emas itu terus terngiang dalam pikiran mereka. Kebanyakan dari mereka yang pergi ke Scar of Oblivion berasal dari keluarga kaya. Banyak yang bisa dengan mudah menghabiskan 10.000 koin emas di sana. Namun, orang-orang itu akan menghabiskan uang untuk harta karun dan barang-barang langka. Tidak seorang pun pernah melihat orang yang bersedia membayar 10.000 koin emas untuk dua budak. Itu bahkan belum berakhir. Mereka bertanya-tanya berapa banyak koin emas yang ada di cincin interspasial Shen Yan Xiao. Mereka terus mengalir seperti aliran yang tak ada habisnya. Saat semakin banyak koin emas menumpuk di bawah kaki Shen Yan Xiao, ekspresi pemuda itu berubah menjadi masam. Dia pikir sudah tidak masuk akal kalau dia mau menghabiskan 10.000 koin emas tanpa mengeluarkan uang sepeser pun. Gadis itu bahkan lebih tidak normal darinya. Siapa yang akan menghabiskan puluhan ribu koin emas untuk membeli budak gadis yang tidak berguna? Apakah wanita itu sudah gila atau sudah gila? Serigala jahat melindungi Xiao Jiu saat dia melihat Shen Yan Xiao membuang-buang uang seperti lumpur. Mata Xiao Jiu yang berkaca-kaca dipenuhi kegembiraan dan ketidakpercayaan. Keenam serigala itu tidak berada dalam kondisi pikiran yang lebih baik daripada para penonton. 6 serigala itu tahu bahwa Shen Yan Xiao kaya. Mereka sampai pada kesimpulan itu setelah beberapa kejadian di masa lalu. Ketika mereka menerima misi tanah terlantar, setiap anggota kelompok tentara bayaran menerima setidaknya 100.000 koin emas. Saat itu, keenam serigala itu merasa bahwa Shen Yan Xiao pasti menghargai keterampilan mereka. Akan tetapi, ketika mereka melihat bagaimana Shen Yan Xiao membayar begitu banyak koin emas untuk seorang budak, mereka merasa ingin menangis. Ternyata meskipun mereka memiliki keterampilan yang berharga, beberapa orang kaya memiliki terlalu banyak uang. Mungkin itu sebabnya dia membayar mereka dengan gaji yang sangat tinggi. Keenam serigala itu memutuskan bahwa mereka akan mengeluh sambil menangis tentang perbuatan jahat Shen Yan Xiao kepada pemimpin tim mereka ketika mereka kembali. Dia telah menipu mereka, menipu pikiran kecil mereka yang rapuh.
Tak peduli bagaimana orang memandangnya, gadis kaya tertentu terus saja mengeluarkan koin emas tanpa mengedipkan kelopak matanya. Kompetisi kekayaan melawannya, itu konyol. Dia tidak tahu bahwa perbendaharaan Kekaisaran Longxuan-lah yang mendukungnya. Dia akan menghancurkannya sampai mati dengan kekayaan kas negara. Sampai batas tertentu, seseorang tidak tahu malu dan kurang ajar dalam bertindak. Akan tetapi, tak seorang pun mengetahui fakta itu. Bagi mereka, Shen Yanxiao adalah orang yang terbuat dari emas, dan ia bahkan dapat bersin mengeluarkan emas dari hidungnya. Pemuda itu tidak mungkin bisa bersaing dengan gadis tidak bermoral yang menggunakan kas negara sebagai banknya sendiri. Ketika koin emas di kaki Shen Yanxiao menumpuk hingga membentuk bukit kecil, pemuda itu merasa mulutnya berkedut. Dia berbalik tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Tidak ada lelaki yang tahan jika seorang gadis berduit mempermalukan mereka. Para pelayan mengemasi kotak kayu itu ke tanah dan berlari menjauh, mereka ketakutan setengah mati. Ketika melihat pemuda itu melarikan diri dengan panik, Shen Yanxiao menyeringai. Dia membalikkan telapak tangannya dan akhirnya menghentikan persaingan kekayaan itu.